Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Coro Farm, yang dimana channel ini membahas tentang bagaimana caranya berternak atau membudidayakan kecoak batu, atau kalau di daerah saya namanya cereminje ya, sebutannya cereminje. Nah, bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng pemberitahuan atau notifikasi. Dan bagi anda yang suka dengan video-video dari channel Coro Farm, silahkan like. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu, ke sosial media kamu, supaya video dari Coro Farm ini sangat sangat mengedukasi ya, sangat bermanfaat bagi semuanya. Dan kalau ada pertanyaan, mau tanya seputar Coro Farm ataupun tanya tentang pembudidayaan coro 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 kecoa batu atau J, silahkan di komen ya di bawah. Oke, terima kasih. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar di suatu video saya, yaitu berapa bulan sih panennya itu cereminje. Nah, itu pertanyaannya ya guys, dan di video ini saya jawab bahwasanya kalau kita ingin panen dari anakan sampai dewasa itu kurang lebih 3 bulanan ya, seperti ini. Ini masih bisa dibilang anakan sih, karena masih kecil-kecil. Nah, kalau sudah besar itu size-nya itu di sini nggak ada ya, size-nya seperti ini. Oh, ini ada. Nah, biasanya itu saya menjual itu size-nya antara seginian ya, mungkin ada ini 2 sentian, ada ini lebih panjangnya. Yang saya jual itu rata-rata begitu. Nah, itu kurang lebih umurnya 3 bulanan. Nah, kalau lebih mau besar lagi itu bisa sampai 4 bulan. Nah, 4 bulan itu mulai sudah fase menjadi indukan ya, sudah ganti kulit, sudah ada apa namanya, sayapnya, sehingga menjadi indukan. Nah, kalau yang kecil-kecil ini masih terbilang baru ya, kurang lebih umurnya itu antara 3 mingguan. Jadi kemarin tuh anak-anakan yang kecil itu saya campur dengan anak-anakan yang besar, yang 3 bulan. Nah, nanti saya sortir kembali mana yang besar mana yang kecil gitu. Dan kalau ingin cepat besar ya, atau ingin apa namanya, mempercepat hasil panen itu ya, kuncinya yaitu makanannya guys. Nah, di sini saya kasih makan berupa pepaya muda. Nah, pepaya muda memang ini pepaya tidak, mungkin tidak, apa ya maksudnya, itu tidak sebagus wortel. Kalau saran saya sih kasih makanan seperti wortel, terus seperti pisang begitu, ataupun limbah-limbah roti begitu ya. Tapi roti yang masih bagus lah, itu akan mempercepat pertumbuhannya. Sehingga kalau kita ingin panen dengan size
yang kita inginkan, seperti yang saya contohkan tadi, saya 3 bulanan lah, itu bisa cepat, bisa istilahnya bisa ya bisa cepat lah begitu ya. Bisa di alternatifnya begitu. Nah, lalu kalau seumpamanya di rumah nggak ada makanan seperti itu, wortel juga mungkin kita beli ya memakan uang. Kan di sini saya memberikan ide usaha tanpa modal. Nah, kemarin saya sudah membuatkan video yang awal-awal saya membuat channel ini, bahwasanya kalau budidaya ini makanannya itu jangan beli ya, kita ambil makanan sisa-sisa yang ada di pasar ataupun di pabrik roti begitu ya. Karena saya lihat di channel-channel orang lain itu ada yang dikasih makan roti, ada yang kasih makan pisang, dan itu mungkin kalau roti itu sama pisang itu mengeluarkan uang. Nah, saya alternatifnya apa? Saya kalau di rumah ada pepaya muda ya, saya juga eh, nanam ya pepaya di rumah, sehingga kalau tidak ada wortel atau kita malas keluar untuk mencari wortel dari sisa pasar, maka alternatifnya yaitu ini pepaya muda. Dan kekurangan dari pepaya muda itu apa sih? Pepaya muda itu dari segi gizi emang ini dimakan, tapi lebih cepatnya lagi kalau dikasih makanan wortel itu memang disukai, ataupun pisang. Nah, saya dulu kasih pisang limbah ya, dari pasar juga, di tempat sampah kok ada pisang banyak, saya pilihlah pisang-pisang yang bagus. Nah begitu, jadi kekurangan dari banyak begitu. Nah, kemudian cara menjualnya bagaimana? Cara menjualnya itu kalian tuh bisa memakai sistem per 100 gramnya, per 100 gramnya itu antara 10.000 atau ya antara 5.000 atau 10.000 lah begitu, atau lebih lah, terserah kalian mau jualnya berapa, tergantung size nya. Kalau size nya lebih besar itu nanti kan tiap 100 gramnya itu mungkin isinya sedikit. Nah, itu yang kalau besar-besar itu 4 bulanan itu ya. Tapi saya itu 3 bulanan sudah panen begitu. Saya jual lah per 100 gramnya ke mungkin pemancing-pemancing gitu ya. Biasanya ini kan buat umpan, atau kalau enggak itu ada yang beli buat pakan burung, biasanya burung apa namanya, burung murai, lalu burung pemakan serangga gitulah, burung cendet apa apa begitu. Nah itu, jadi kesimpulannya itu begini ya guys, kita kalau ingin cepat panen, satu kuncinya itu di makanan, dan makanan tersebut sangat berpengaruh dalam pertumbuhan cereminji ini atau kecoak batunya. Kalau makanannya bagus, makanannya mengandung gizi yang baik buat kecoaknya, maka kecoaknya itu akan lebih cepat besar, akan cepat besar dan tentunya sehat. Nah, karena di sini contohkan ini ada sisa pisang ya. Ini kemarin saya kasih pisang juga, saya selingi dengan pepaya muda, dan tadi apa ya. Nah,
Kalau keinginan mau size-nya ini sebesar ini atau umurnya 3 bulan baru mau panen, atau 3 bulan lebih atau 4 bulanan begitu bisa panen, silahkan, itu ditentukan dari kalian. Tetapi dari saya merekomendasikan dari 3 bulanan lah. Itu eh, tergantung permintaan juga sih. Kalau di saya tuh kebanyakan permintaannya ukuran kurang lebih 2 cm lah, 2 cm itu sudah saya sortir, sudah saya kasihkan ke wadah yang cowoknya itu ukuran 2 cm, ukuran kurang lebih 2 cm. Maka kalau kita menjualnya itu nggak usah ribet-ribet mencari begitu. Nah gitu ya guys, jadi begitu jawabannya soal panennya dan penjualannya. Oh iya, saya kasih info juga bahwasannya harga 1 kilo terimenji itu antara 50.000 sampai 70.000. Itu 1 kilo ya, dan 1 kilo itu banyak sekali, nggak mungkin orang beli 1 kilo, biasanya gram-graman begitu, 100 gram atau berapa gitulah. Dan saya berikan 100 gram itu kalau saya beli saya jual itu 6.000 ya, 6.000, karena kemarin saya kasih 8.000, ada yang bilang kemahalan gitulah, ya saya turunkan 2.000 aja gitu. Ya nggak apa-apa lah, kita kan kalau pemula itu menarik pelanggan supaya minat belinya itu di sini gitu ya. Atau kalau mau jual itu bisa di toko umpan pancing ya, mungkin di daerah-daerah kalian ada toko umpan pancing seperti itu, bisa saja dikasihkan ke situ ya, atau dititipkan atau jualkan ke situ. Kalau saya itu jual aja di rumah aja begitu, jadi pelanggan itu datang ke rumah, saya layani, dan nanti saya kasih wadahnya lah dari plastik begitu ya, saya plastikin, saya timbang dengan timbangan gram-graman itu. Nah oke, mungkin dari sini aja ya videonya. Kalau kurang paham atau ada pertanyaan, silahkan komentar ya di bawah. Dan kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau ada yang suka dengan video-video ini, video-video channel Coro Farm, silahkan like. Dan kalau ingin menginformasikan kepada teman-temanmu atau orang lain, silahkan di share ke sosial media kamu dan lain-lain begitu, supaya video-video Coro Farm ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan dunia. Oke, dari sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.